Dunia saat ini sedang mengalami perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi ini menciptakan banyak perubahan signifikan pada masyarakatnya juga. Melihat keadaan ini, Jepang menciptakan Society 5.0 untuk menghadapi tantangan yang datang bersama dengan perkembangan teknologi. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana tercapainya perkembangan ekonomi dan juga terselesaikannya tantangan yang terjadi di masyarakat. Implementasinya adalah penggunaan teknologi seperti Big Data, Internet of Things, dan Artificial Intelligence dalam seluruh industri dan juga segmen sosial. Harapannya adalah Society 5.0 dapat membantu terciptanya kehidupan yang lebih nyaman dan sejahtera. Sekarang, mari kita lihat sejarah Society 5.0. Konsep Society 5.0 pertama kali muncul pada tahun 2015 di Jepang. Konsep tersebut tercantum di dalam Fifth Science and Technology Basic Plan oleh Council for Science, Technology and Innovation dan disahkan pada tahun 2016. Konsep tersebut muncul karena ada tantangan yang dihadapi oleh negara Jepang, yaitu adanya penurunan angka kelahiran dan peningkatan jumlah lansia menyebabkan terjadinya penurunan angka angkatan kerja dan peningkatan biaya jaminan sosial. Angkatan kerja yang saat ini berjumlah 77 juta orang akan mengalami penurunan sebesar 70% atau 50 juta orang sampai tahun 2050. Tantangan lain yang dihadapi oleh Jepang yaitu infrastruktur yang sudah dibangun sejak 50 tahun lalu mulai mengalami kerusakan dan memerlukan biaya perbaikan sebesar 190 triliun yen yang dapat bermanfaat untuk 50 tahun ke depan. Akan tetapi, tantangan tersebut tidak hanya dialami oleh Jepang saja loh, tetapi juga akan dihadapi oleh negara-negara lain. Sementara untuk di Indonesia, jumlah angkatan kerja terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Februari 2019, angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 2,24 juta orang, sehingga total angkatan kerja di Indonesia sebanyak 136,18 juta orang. Sementara, jumlah generasi milenial di Indonesia adalah sebanyak 63,7 juta orang. Artinya, generasi milenial di Indonesia hampir mendominasi angkatan kerja dengan persentase sebanyak 46,77%. Menurut kamu, siapa sih yang akan menjalankan Society 5.0? Sebagian besar adalah generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial terdiri dari orang-orang yang lahir pada rentang tahun 1991 sampai 2003. Generasi milenial memiliki karakteristik yaitu fleksibel, bebas, dan personal. Selain itu, dalam kesehariannya, generasi milenial juga tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Lantas, mengapa generasi milenial? Hal ini karena generasi milenial merupakan orang yang tepat untuk dapat mengkolaborasikan teknologi dan manusia sebagaimana rencana dari Society 5.0 itu sendiri. Agar Society 5.0 dapat dilaksanakan dengan baik, milenial sebagai agen terpenting pada era ini membutuhkan struktur organisasi yang paling memadai. Lalu, struktur apa yang paling cocok untuk millennials? Nah, ternyata millennials itu menyukai struktur dengan ciri-ciri kompleksitasnya rendah, sentralisasinya rendah, formalisasinya tinggi, stratifikasinya rendah, kemampuan adaptasi yang tinggi, produksi rendah, efisiensi tinggi, dan kepuasan kerja yang tinggi. Nah, dari ke-8 ciri tersebut, ada 5 ciri yang merupakan ciri dari suatu struktur organisasi tertentu. Nah, struktur apakah itu? Ternyata struktur itu adalah struktur model organik. Struktur ini adalah yang paling cocok dan paling disukai oleh millennials karena dianggap paling sesuai dengan sistem dan kepribadian orang-orang pada masa ini. Sebenarnya tuh struktur organik apa sih? Nah, jadi model organisasi organik itu merupakan sebuah model organisasi yang memiliki daya adaptasi tinggi banget. Jadi organisasinya itu bersifat lebih bebas dan fleksibel, kemudian juga berubah sesuai kebutuhan dan situasi yang ada. Prosedur formal untuk mengambil keputusan pada organisasi juga jauh lebih sedikit daripada model mekanistik. Nah, karakteristik dari struktur organik ini itu yang pertama, karena adaptabilitasnya tinggi ya. Nah, itu tuh dapat disebabkan oleh arus komunikasi yang lebih luas dan lateral. Setiap individu bisa banget nih berkomunikasi dengan
bertukar informasi secara bebas dengan siapapun, gak peduli jabatannya apa. Kontribusi ke organisasinya juga gak ditentukan dengan cara yang seperti apa, tapi tetap harus melakukan tugas yang diberikan lah ya. Nah, karena komunikasi yang lebih luas tersebut, sumber pengetahuan yang didapatkan individu di tempat kerja bisa dari mana aja nih, mau dari yang jabatan lebih tinggi, lebih rendah, mereka bisa saling bertukar informasi untuk meningkatkan transparansi organisasi. Nah, terus kenapa ya kok generasi milenial lebih suka sama struktur ini? Jadi pada dasarnya itu milenial sangat menyukai fleksibilitas kerja sehingga cocok dengan kondisi kantor atau organisasi yang fleksibel dan adaptif juga. Mereka juga memiliki karakteristik content creation, yaitu sangat menyukai untuk mencari dan membuat informasi. Hal ini juga bisa sangat didukung oleh teknologi yang mutakhir. Nah, karena digital immersion yang terjadi itu atau perkembangan teknologi yang terjadi, para generasi milenial akan mencari organisasi yang dapat menyediakan kebutuhan mereka dalam content creation. Nah, untuk kesimpulannya, generasi milenial itu mau dan suka banget kerja di tempat yang sangat mendukung personal development-nya agar mereka tuh bisa mengembangkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Nah, untuk mencapai goal tersebut tentunya dibutuhkan teknologi yang mutakhir agar membuat kehidupan mereka lebih mudah. Nah, di era Society 5.0 nanti, agar organisasi tetap berjalan, mungkin sebaiknya mengganti strukturnya jadi organik ya, agar para milenial bisa berinovasi secara maksimal di organisasi yang ada untuk memudahkan kehidupan masyarakat, tentunya dibantu dengan teknologi dan internet. Nah, ada lagi nih tips-tips lain bagi perusahaan untuk menghadapi Society 5.0. Yang pertama, perusahaan dapat menerapkan sebuah innovation strategy, yaitu sebuah strategi yang berfokus untuk mencapai inovasi-inovasi baru yang tidak hanya unik dan meaningful, namun juga bermanfaat dan membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Perusahaan juga dapat menurunkan formalisasi dan kekakuan spesialisasi pekerjaan pada perusahaan dengan melebarkan cakupan pekerjaan yang dilakukan pegawai serta menempatkan para pekerja ke dalam tim yang berisikan orang-orang yang memiliki skill yang berbeda. Lalu, perusahaan juga dapat melonggarkan chain of command dengan menerapkan sistem open data, yaitu progres dan pekerjaan setiap divisi di perusahaan dapat diakses oleh semua anggota perusahaan di setiap lapisan. Jadi, tidak hanya petinggi-petingginya aja. Sekarang, bagaimana millennials dan generasi lainnya menghadapi Society 5.0? Yang pertama adalah kesiapan skill. Nah, skill apa saja kah itu? Yang pertama adalah leadership atau jiwa kepemimpinan. Kemudian, ada kemampuan berbahasa, biasanya berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kemudian, IT literacy atau kemampuan membaca data. Nah, yang terakhir adalah kemampuan menulis atau jurnalistik. Selanjutnya, yang harus dimiliki adalah keterbukaan dan kerjasama. Nah, individu diharapkan terbuka dalam hal teknologi dan keragaman budaya, karena akan semakin banyak macam-macam teknologi dan juga perbedaan budaya akan semakin menipis. Kemudian juga bekerja sama untuk membentuk inovasi dan hubungan sosial karena itu adalah hal-hal yang sangat penting dalam Society 5.0. Jadi, millennials dan generasi lain pada Society 5.0 perlu mengembangkan skill baru yang sesuai dengan kebutuhan dan mindset yang menekan pada keterbukaan serta inovasi agar dapat berjalan secara harmonis dengan organisasi dalam melaksanakan Society 5.0.